Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma dzakartumuhu min annahu ta'jilun bil fardi wa amma ma adapun sesuatu dzakartumuhu yang kamu menyebutkan kepada amma min annahu bahwa sesungguhnya melakukan fardu di awal waktu. Ta'jilun lil fardi adalah ta'jil, penyegeraan terhadap fardu. Falidzalika, oleh karena itu sumiya fardhan, dinamakan fardu, dengan makna menjadi fardu. Adapun apa yang kamu katakan itu fa mukhalifun lil ijma'i, itu menyalahi ijma' ulama. Ini termasuk bagian dari sanggahan Al-Ghazali kepada Mu'tazilah yang mengatakan bahwa melakukan kewajiban di awal waktu sesungguhnya adalah ta'jil terhadap fardu, sehingga kemudian disebut fardu. Apa yang dikatakan Mu'tazilah ini menyimpang dari ijma' ulama. Menyimpangnya di mana? Idh yajibu niyatut ta'jili fi zakati, karena wajib apa niat ta'jil di dalam zakat. Di dalam zakat kan wajib niat ta'jil. Masih awal Ramadan sudah bayar zakat fitrah, ta'jil kan, wajib niat ta'jil. Tapi kalau melakukan sholat zuhur di awal waktunya kan tidak ada niat ta'jil kan. Itu salah satu bukti bahwa bukan sesuatu yang disegerakan. Wa manawa ahadun minas salafi, dan tidak berniat satu orang pun dari kalangan ulama salaf fi sholati fi awalil waqti, di dalam sholat pada awal waktu, illama, kecuali akan sesuatu, nawahu yang berniat siapa ahad kepada ma fi akhirihi, di akhir waktu. Walam yufarriqu, dan mereka tidak membeda-bedakan aslan sama sekali. Artinya niat di awal waktu sama dengan niat di akhir waktu, tidak ada perbedaan ya. Tidak seorang pun yang membeda-bedakan di kalangan ulama salaf. Wa huwa maqtu'un bihi, adapun itu adalah sesuatu yang dipastikan, yang diyakini. Tak benar kalau dikatakan melakukan di awal waktu merupakan ta'jil lil fardi. Fa ingkilah, jikalau dikatakan qad qala qaumun yaqa'un aflan, ada sebagian ulama mengatakan ya kau jatuh apa wajib naflan halai sunnah, sesuatu yang dilakukan di awal waktu ya kau naflan menjadi sunnah. Ada sebagian kelompok bilang seperti itu. Wa yasqutu al fardu indahu, dan gugur apa fardu indahu ketika melakukannya di awal waktu. Waqala, ini bahasanya bukan yasqutul fardu li'lahu, akan tetapi indahu ya. Waqala qaumun, dan berkata siapa sebagian ulama, yaqa'u mauqufan, jatuh apa wajib mauqufan, hali dimauqufkan, ditangguhkan. Apa yang dilakukan di awal waktu itu masih mauquf. Maksudnya fa in baqiya bi ni'matil mukallafina,
jikalau hidup siapa orang dengan sifat sebagai orang mukallaf ila akhir waktu, sampai akhir waktu, tabayyana wuqu'uhu fardhon, jelas apa jatuhnya fardu. Fardhon adalah fardu. Kalau nyata-nyata dia tetap hidup sampai akhir waktu, maka apa yang dilakukan itu jelas menjadi fardu. Wa in mata, jikalau mati sebelum akhir waktu, au junna atau gila, wa qa'ana fulan, menjadi sunnah. Kok ada yang pendapat seperti itu? Ini pertanyaan. Ada yang bilang yang dilakukan di awal waktu itu jadi sunnah. Ada yang mengatakan dimauqufkan. Kalau orang yang melakukannya itu terus sebagai mukallaf sampai akhir waktu, ya hidup, maka apa yang dilakukan di awal waktu menjadi fardu. Jikalau ternyata mati atau gila sebelum akhir waktu, jadi sunnah. Itu yang dimaksud mauquf. Bagaimana dengan pendapat seperti itu? Kulna, kita menjawab, lau kana yaqa'u naflan lajaza biniyatin nafli. Andai kata itu menjadi sunnah, tentu boleh dilakukan dengan niat sunnah. Kalau apa yang dilakukan di awal waktu itu jadi sunnah, kan tentunya boleh dilakukan dengan niat sunnah. Badistahala, bahkan mustahil, wujudu niyatil fardi, apa adanya niat fardu, minal alimi bikaunihi naflan, dari orang yang tahu bahwa fardu itu adalah sunnah. Orang yang tahu bahwa itu sunnah, mustahil kalau dia niat fardu. Orang yang tahu bahwa perbuatan itu sunnah, kan tak mungkin dia niat fardu. Idin niyatu qasdun yatba'ul ilma, karena niat itu adalah kesengajaan, maksud yang ikut kepada pengetahuan. Qasdun yatba'ul ilma, tahu, kemudian berniat berdasarkan apa yang ia tahu. Orang yang tahu bahwa itu fardu tentunya niat fardu. Orang yang tahu bahwa itu sunnah tentu niat sunnah, ya kan? Jadi niat itu adalah qasdu, kan? Sedangkan qasdu yatmu'ul ilma. Wal waqfu batilun, mengatakan itu mauquf itu tak benar itu. Mengatakan bahwa apa yang dilakukan di awal waktu itu mauquf itu salah. Kok salah? Idil ummatu mujmi'atun, karena umat ini sepakat ala anna man mata fi wasatil waqti, bahwa sesungguhnya orang yang mati di pertengahan waktu, ba'dal faraghi minas salati, setelah selesai dari salat, mati siapa man muaddiyan fardallahi ta'ala, halai menunaikan kewajiban dari Allah Ta'ala, kama nawahu wa addahu, sebagaimana ia niat kepada fard, wa addahu, dan menunaikan kepada fardu. Tak benar kalau dikatakan apa yang dilakukan di awal waktu itu masih mauquf. Karena seluruh ulama sepakat, orang setelah melakukan sholat lalu mati di pertengahan waktu sholat, kemudian mati, para ulama sepakat bahwa orang itu telah menunaikan kewajiban, kan? Ada di mana mauqufnya? Ilqalah, karena dia mengatakan nawaitu ada'a fardillahi ta'ala, saya berniat menunaikan fardunya Allah Ta'ala.
Fa in qila jikalau dikatakan banaitum kalamakum ala anna tarkahu jaizun bisartin, kamu membangun atau mendasarkan perkataanmu dibangun atas dasar bahwa sesungguhnya meninggalkan fardu adalah jaiz dengan syarat, sebagaimana yang kamu katakan bahwa memang boleh meninggalkan di awal waktu, tapi bolehnya tidak sama dengan bolehnya meninggalkan sunnah. Boleh di sini adalah boleh dengan syarat. Kamu kan bilang seperti itu. Wa huwa, adapun syarat, apa yang dimaksud syarat? Al-azmu 'alal imtithali awil fi'lu, berazam untuk melaksanakan perintah atau langsung melakukan. Berarti ini kan tak mukhayyar kan, pilihan antara melakukan dan azam. Walaisa kadzalika, padahal tidak demikian, padahal tidak ada takhyir di sini. Fa innal wajibal mukhayyara, karena sesungguhnya wajib mukhayyar seperti dikemukakan di atas, ma khayyara ma khuyyira fihi baina syai'aini, adalah sesuatu yang diberi pemilihan fihi, apa di dalam ma, di antara dua perkara. Karena wajib mukhayyar itu adalah sesuatu di mana orang boleh milih antara ini dan itu. Kakhisalil kafarati, seperti hal-halnya kafarat. Sementara di sini kan tidak ada takhir kan, wa ma khayyara asy-syar'u baina fi'lis sholati wal azmi. Sementara syarak tidak memberi pemilihan antara melakukan sholat dan azam untuk melakukan, kan tidak ada takhir itu. Wa li anna mujarrada qawlihi sholli fi hadzal waqti, dan sesungguhnya perkataan syari, hendaklah kamu melakukan salat pada waktu ini, itu saja gitu. Dan karena sesungguhnya perkataan ini saja, ini mujarrad kan, dan karena sesungguhnya semata-mata perkataan syari sholli fi hadzal waqti laisa fihi ta'arrudun lil azmi, ialah tidak ada fihi di dalam qauluhu, tidak ada ta'arrudun lil azmi, menyinggung-nyinggung soal azam. Kalau syari mengatakan kepada orang mukallaf sholli fi hadzal waqti, perkataan ini tidak mengandung persoalan azam. Di dalam perkataan ini tidak disinggung soal azam. Dari mana wajibnya azam itu? Padahal syari hanya mengatakan sholli fi hadzal waqti. Oleh karena itu fa ijabuhu ziyadatun ala muqtadas sighati, maka adapun mewajibkan azam berarti adalah tambahan apa yang dikehendaki oleh siwat pernyataan. Pernyataannya kan hanya sholli fi hadzal waqti, di dalamnya tidak ada kandungan azam. Kalau kemudian diwajibkan azam berarti itu tambahan atas yang dikehendaki pernyataan. Wali annahu, dan karena sesungguhnya law wafala, andai kata orang itu lupa, alpa, tak sadar, wa khala anil azmi, dan dia kosong dari azam, wa mata, dan ia mati fi wastil waktu, di pertengahan waktu, lam yakun asian, dia tidak berdosa. Dan kalau orang itu alpa, tidak berazam, kemudian mati, dia kan tak berdosa. Di mana wajibnya azam? Kalau ada pertanyaan seperti ini, gimana jawabannya? Kulna, kita menjawab, amma qaulukum, adapun perkataanmu,
Lau zahila, andai kata orang itu lupa, tidak berazam, la yakunu asian, dia tidak berdosa. Adapun perkataanmu itu famusallamun, itu diterima sebagai kebenaran, itu benar. Perkataanmu bahwa kalau orang itu lupa tak berazam, tak berdosa, itu benar. Wasababuhu annal ghafila la yukallafu, adapun penyebabnya tak berdosa ialah bahwa sesungguhnya orang yang lupa itu tidak mukallaf. Amma idza lam yauful 'anil amri, adapun bila mana orang tak lupa daripada perintah, sadar bahwa ada perintah, fala yakhlu 'anil azmi, maka orang itu tidak akan kosong dari azam. Menyadari adanya perintah, ya pasti tak kosong dari azam, illa biduddihi, kecuali dengan kebalikannya azam. Wa huwa, adapun diddihi, kebalikannya azam, al-azmu at tarki mutlaqan, adalah berazam untuk meninggalkan secara mutlak. Kalau orang itu teringat kepada perintah bahwa ada kewajiban salat zuhur, pasti tidak akan kosong dari azam, kecuali orang berazam untuk meninggalkan. Wa dzalika haramun, itu haram. Azam untuk meninggalkan itu haram. Artinya azam itu terjadi secara otomatis ya. Kalau masuk waktu zuhur kan ada perintah melakukan sholat zuhur, menyadari adanya perintah pasti ada azam. Azam akan hilang kalau berniat, berazam untuk tidak melakukan. Wa ma la khalasa minal harami illa bihi fahuwa wajibun. Adapun sesuatu yang tidak bisa menghindar dari barang haram illa bihi, kecuali dengan ma, fahuwa wajibun, maka adapun ma adalah wajib. Sesuatu yang menjadi faktor seseorang terlepas dari haram adalah wajib dilakukan. Wa hadzal dalilu qad dalla ala wujubi, maka adapun dalil ini sungguh-sungguh menunjukkan atas wajibnya azam. Ini dalilnya azam ya. Kalau tidak mau melakukan di awal waktu, ya azam untuk melakukan. Dari mana dalilnya azam itu? Bukankah kalau syari' mengatakan sholli fi hadzal waqti, di dalamnya tidak ada kandungan azam? Jawabannya, kalau orang itu sadar akan perintah, pasti dia tidak lepas dari azam, kecuali kalau dengan kebalikannya azam, yakni kecuali kalau dia berniat, bertekad untuk tidak melakukan. Wa illam yadulla alaihi mujarradus siwati, meskipun tidak menunjukkan atas wajibnya azam atau siwat semata, min haitsu wad'un lisani, dilihat dari aspek penetapan bahasa. Faqad dalla alaihi dalilul akli, maka sungguh-sungguh menunjukkan atas wajibnya azam apa dalil akal. Azam yakni tidak berniat melakukan, tidak berazam meninggalkan, itu sudah azam. Tidak berazam untuk meninggalkan sesungguhnya sudah azam. Wa dalilul akli aqwa min dalalatis siwati, dalil akal lebih kuat daripada petunjuknya pernyataan. Faidan wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim